ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Haleluya, Tuhan Maha Baik. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Apa saudara bersuka cita? Saudara akan lebih sukacita lagi setelah saudara mendengarkan firman Allah. Dan Roh Kudus ada di dalam saudara. Sukacitaan kita bukan kalau hari Minggu saja kita bisa pergi ke gereja, kita bisa melayani dan sebagainya. Sukacita kita seharusnya setiap saat, setiap hari. Karena Roh Kudus ada di dalam kita setiap saat. Puji Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, mengapa iblis masih dibiarkan berkeliaran? Mengapa iblis tidak ditangkap saja dan dimasukkan penjara? Ya, di dalam alam maut. Ya, kenapa iblis masih terus bisa kemana-mana dan menyesatkan umat Tuhan dan sebagainya dan sebagainya? Jawaban yang pertama adalah bahwa Allah itu bekerja dengan satu jadwal. Allah kita itu Allah disiplin. Sebab itu saya yakin orang Kristen dekat Tuhan, hidup dekat Tuhan, pasti hidupnya juga ada disiplin. Ya, disiplin dalam hal-hal yang apa saja, baik yang rohani maupun yang jasmani. Ada kedisiplinan. Tidak mungkin Bapak kita surgawi itu disiplin, kemudian anak buahnya amburadul. Tidak ada kedisiplinan dalam waktu dan sebagainya. Sebab kita anak Bapak kita adalah Bapak surgawi. Nah, mengapa dia belum tangkap iblis? Karena waktunya belum sampai. Ya, waktunya belum sampai. Pada waktu Maria minta tolong Tuhan Yesus oleh sebab air anggurnya sudah habis, Tuhan bilang apa? Saatku belum tiba. Itu berarti Tuhan Yesus tidak mau melampaui jadwalnya dia. Waktu yang sudah disediakan oleh Bapa, waktu untuk mati di salib, waktu untuk bangkit, waktu untuk turun ke dunia, waktu untuk kembali dari surga kembali untuk kedua kali, itu semua sudah ada jadwal-jadwal yang disebut rencana keselamatan Allah. Itu sebelum dunia diciptakan sudah ada itu rencana. Bukan sebelum kita dikandung ibu kita, jauh, berjuta-juta tahun sebelumnya. Ya, jadi itulah sebabnya Allah menghargai waktu, karena Allah bekerja melalui waktu. Nah, sebenarnya Allah itu kekal, tapi dia ambil waktu 6.000 tahun, ya, sebab Allah mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, iblis tahu bahwa waktunya dia juga sudah sempit. Ya, tetapi kalau waktu itu belum tiba, maka iblis belum ditangkap. Coba kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-12. Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya. Celakalah kamu, ya. Hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Siapa yang tahu? Iblis. Kadang-kadang mungkin iblis lebih rohani dari orang Kristen ya. Orang Kristen tidak tahu waktunya. Dia hidup dalam waktu yang bagaimana, tapi iblis tahu waktunya sudah singkat. Orang Kristen banyak yang tidak tahu bahwa waktunya sudah singkat, dan sekalipun mereka tahu waktunya sudah singkat, mereka tidak mengadakan pemulihan, mereka tidak mengadakan satu perubahan di dalam sikap hidupnya, tidak mengadakan satu pembaharuan dan pemulihan di dalam kita hidup di atas muka bumi yang waktunya sudah singkat. Iblis tahu, orang Kristen banyak yang tidak tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu, saya mau beritahukan kepada saudara pada hari ini bahwa iblis tidak lama lagi akan ditangkap. Tapi waktunya adalah di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu waktunya kapan iblis ditangkap. Ya,
Nah, hal yang pertama, yang kedua, mengapa iblis belum ditangkap dan dimasukkan dalam penjara? Ya, karena ini kesempatan untuk menguji, memurnikan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, sebab jikalau tidak ada iblis, tidak ada pemurnian, tidak ada pengujian, maka 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijak nggak pernah akan dipisahkan. Ya, sekarang masih kumpul jadi satu, yang bijak, yang bebal masih kumpul jadi satu, dan masih membaur jadi satu. Dan kalau kita tidak mempunyai mata rohani yang jeli, kita bisa mengatakan semua sama. Orang Kristen semua sama. Yang bodoh sama dengan yang pandai. Tapi kita mesti bicara terus terang, saya harus berbicara terus terang kepada saudara bahwa kekristenan kita tidak sama. Ya, Allah melihat ada yang bebal, ada yang bodoh, Allah melihat ada yang bijak. Kalau tidak, tentu tidak ada itu kisah perumpamaan di dalam Matius 25. Ya, tetapi kapan orang Kristen yang sungguh-sungguh itu dinyatakan, dan kapan orang yang tidak sungguh-sungguh itu juga dinyatakan. Itulah waktunya Tuhan. Jikalau waktu itu tiba, maka kita tidak bisa berkamuflase lagi, kita tidak bisa menutupi diri kita, menutupi dosa kita, semua terbuka. Apa yang tersembunyi berabad-abad, kata firman Allah, itu akan dinyatakan di depan umum. Nah, jangan kita tunggu sampai saat itu baru kita mau bertobat, baru kita mau sungguh-sungguh, mau penuh Roh Suci, mau dibaptis Roh Kudus, mau berbahasa roh, mau mentaati firman Allah, sudah terlambat. Ya, ada hal-hal yang sekarang kita salah dan kita tahu dan kita memperbaiki, masih ada waktu kita bisa memperbaiki. Tapi ada hal-hal yang tertentu yang pada saat itu, saat yang seperti itu kita berada dan kita tahu kekurangan kita, tidak punya minyak persediaan, dan kita berusaha untuk mencari itu, walaupun dapat, tetapi pintu sudah tertutup. Bisa mengerti saudara? Ya, pintu sudah tertutup. Artinya segala perkara yang dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya, untuk bertobat dan sebagainya, itu sia-sia. Karena apa? Karena dia mempermainkan waktu daripada Allah. Waktu dari Allah itu apa? Kasih karunia. Kalau kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, itu adalah kasih karunia. Ya, apalagi kalau kita hidup di Indonesia, itu banyak gereja mulai ditutup di sini, di sana, di Bogor, di mana, ruko-ruko dan sebagainya, mendatangkan ketakutan. Tetapi kita tidak perlu takut. Kalau itu waktunya sudah tiba, memang itu harus terjadi. Berbahagialah orang Kristen yang sungguh-sungguh sebelumnya, dan pada saat itu terjadi, aniaya terjadi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lari ke sana kemari. Tapi bagi orang yang mengaku dia Kristen, anak Tuhan, umat Tuhan, tapi dia hidup tidak di dalam pertobatan, dia hidup tidak dalam takut akan Tuhan. Ya, manusia takut sama dia, tapi dia tidak takut sama Tuhan. Nah, orang-orang seperti begini, ya, dan yang mengaku Kristen, tetapi pada saat mempelai pria datang, dia mau memperbaiki, tetapi waktu sudah habis, saudara. Dan nanti akan terjadi raungan, ya, tangisan dan sebagainya, sebab mereka sudah terlambat. Nah, marilah saya selalu menghimbau, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan orang Kristen yang separuh-separuh, ya. Masukkan kaki di dalam air, ya, lebih dingin, lebih baik jegur sama sekali, ya, mandi sama sekali, berenang sama sekali, lebih segar daripada separuh-separuh. Jangan menjadi orang Kristen separuh-separuh. Ini pendeta Paulus, ini khotbah begini ini hanya untuk siswa-siswi sekolah Alkitab, orang-orang yang calon hamba Tuhan. Jadi yang sungguh-sungguh cuma calon hamba Tuhan, cuma pendeta-pendeta, kemudian orang awam tidak perlu sungguh-sungguh, semua masuk neraka, tidak benar, saudara, ya. Seorang hamba Tuhan diminta untuk bertobat, seorang pelayan Tuhan juga diminta untuk bertobat, orang Kristen biasa juga diminta untuk bertobat. Tidak ada perbedaan, semua harus lahir baru kalau dia mau masuk dalam kerajaan surga. Saudara, itulah sebabnya iblis belum ditangkap, oleh sebab ini masih masa pengujian, kita sedang diuji. Kalau iblis sudah ditangkap, tidak ada ujian lagi, ya. Sekarang masih masa ujian. Nah, dan iman untuk apa kita diuji? Iman kita akan menjadi lebih kuat setelah kita keluar dari ujian. Contohnya Daniel, setelah dia keluar dari gua singa, imannya dia tidak sama seperti sebelumnya. Memang sebelumnya imannya dia sudah kuat, tapi sekarang dia lebih kuat lagi. Sebelumnya dia sudah pemenang, sekarang lebih dari pemenang. Bisa mengerti? Sadrah, Meshak, Abednego setelah dia keluar dari api yang luar biasa yang tidak ada duanya itu,
imannya dia jadi lebih kuat, pengharapannya dia, pengenalannya dia kepada Tuhan, ya imannya dia, pokoknya segala-galanya dia kepada Tuhan itu lebih kuat, lebih bertumbuh. Saudara, iman datang dari apa? Iman datang dari mendengar firman Tuhan, betul? Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Iman datang dari mendengar firman Allah. Sekarang iman bertumbuh dari mana? Tadi datang, tumbuh iman. Dengar firman, masukkan hati, tumbuh iman. Sekarang iman itu bertumbuh melalui apa? Itu tadi datang, iman datang. Ya, iman tumbuh berada di dalam kita. Diberikan iman, masuk di dalam. Jadi saudara, iman itu bukan produk kita sendiri, bukan hasil karya kita sendiri. Kita sendiri tidak punya iman. Kalau bukan Allah yang menaruhkan iman itu dalam hidup, tetapi lewat salurannya mendengar firman Tuhan. Ya, saudara tidak akan duduk-duduk dan goyang-goyang kaki kemudian iman sudah bertambah, bertumbuh. Tetapi ada salurannya melalui mendengar firman Allah. Sebab itu kalau orang Kristen malas, pergi gereja malas dengan firman Tuhan, tidak heran imannya begitu loyo, imannya begitu lemah. Apa sebabnya? Tidak mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara, ada majalah-majalah, ada ini itu, bagus, semua baik. Ada radio, ada televisi, semua baik. Tapi jangan lupa itu bukan pengganti untuk kita berhimpun bersama di dalam gereja. Kalau tidak ada ayat mengatakan jangan kamu berhenti dari berhimpun bersama. Lebih baik ya kita dengar radio saja. Ada orang bilang saya tidak perlu pergi gereja. Kenapa? Saya punya kaset-kaset puluhan, ratusan dari Nederland, dari Belanda. Oh ya, jadi ibu tidak pernah pergi gereja? Enggak, cukup di rumah saja. Ini orang tidak benar ini. Ya, saya bilang dia tidak memenuhi perintah Tuhan bahwa kita ini harus berhimpun bersama. Kalau begitu tidak perlu 120 menit berhimpun, Roh Suci turun. Biar dia di rumah masing-masing, tidak usah berhimpun, Roh Suci turun sini. Ya toh ya, kenapa kok sendiri-sendiri? Ya karena tidak perlu berhimpun. Sebab itu Roh Suci belum tiba, belum turun sebelum mereka berhimpun bersama-sama. Bukan 1-2 hari, 10 hari mereka berhimpun bersama-sama di loteng, di atas kamar loteng Yerusalem miliknya Markus, ibunya Maria namanya. Ya. Nah di situ 10 hari baru Roh Kudus turun atas mereka. Bukan sambil mendengar televisi, melihat, boleh, semua itu boleh, itu pelengkap. Itu bagi orang-orang yang tinggal di satu tempat yang terpencil, yang tidak ada kebaktian seperti begini, ya Tuhan bisa kerja juga lewat itu. Tetapi tujuan terutama adalah kesatuan kita, ya. Jadi perlu kita diuji, ya, seperti Daniel, seperti Yusuf juga, seperti murid-murid juga yang diuji. Sebab itu iblis belum ditangkap, tinggal sesaat lagi. Coba saya mau bacakan Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Ya, untuk mencoba, untuk mentes, bukan mencoba jatuh dalam dosa, bukan itu. Ya, tetapi untuk mencoba, untuk to try, untuk menguji apa yang ada dalam hati murid-murid. Apakah dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki ini? Atau tidak, atau ragu-ragu, bimbang-bimbang, ya. Tuhan mau tahu, karena itu Tuhan dites dengan apa? Dites hatinya itu dengan Tuhan bilang, berilah kamu makan 5.000 orang laki-laki ini. Nah, bagaimana reaksinya? Yang satu reaksinya Andreas bilang, aduh di sini ada cuma 5 ketur roti Tuhan, tapi tidak cukup. Ya, yang lain Filipus bilang, aduh 200 dinar enggak cukup Tuhan. Walaupun satu orang makan sedikit, sepotong seperti perjamuan suci begitu, sedikit-sedikit masih kenyang, tidak kenyang. 200 dinar juga tidak cukup. Mereka selalu bicara tentang negatifnya. Itu tanda orang Kristen yang tidak tumbuh dalam imannya. Selalu ucapannya yang negatif. Mendidik anak juga, kamu anak nakal, anak jahat, anak macam-macam. Bukan, kamu anak Tuhan, kamu anak setan. Berani anak setan, gak makan, anak setan, makan, anak setan, gak mau mandi, anak setan. Setan senang dapat terus-terus disebut begitu. Kita mesti rubah, jangan perkataan kita selalu negatif seperti Andreas, seperti Filipus. Ya, kita mesti mengatakan kalau dia tidak mau makan. Kamu anak Tuhan Yesus, kamu mesti makan. Tuhan Yesus makan. Ya, dikasih makan, dia makan. Ya, kalau dia nakal, jangan kamu anak nakal. Ya, anak tolol, anak macam-macam. Kasihan anak itu dikutuki terus oleh orang tuanya. Belum besar dia sudah hidup sebagai manusia yang terkutuk. Kemudian orang tuanya mengelus dada. Tuhan, mengapa anak saya kok begini?
kamu yang jadikan anak itu seperti begini. Mesti minta ampun lebih dulu orang tuanya, ya, supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak, seperti kata firman Tuhan itu. Saudara, ya, jangan kita selalu mengucap suami saya itu suami jahat, suami pembohong, pendusta, ya, dan sebagainya. Yang suaminya juga bilang istri saya itu tidak bisa dipercaya, boros, uang berapapun habis, ya dia macam-macam. Makan pangsit mie sendirian, aku tidak diajak. Ya kalau selalu mengajak ya kayak kepaten baru ya. Tapi walaupun tidak diajak, ya suaminya makan atau istri makan, pasangan hidupnya kenyang juga, rohnya yang kenyang. Nah, jangan mengucapkan perkataan yang coba tolong bacakan sekarang Yohanes 6 ayat 6 tadi sudah ya. Jawab ayat 7, jawab Yesus. Jawab Filipus. Jawab Filipus kepadanya, Ya. roti seharga 200 dinar Ya. tidak akan cukup Oh, untuk mereka bukan ini. bilang cukup, tapi dia bilang tidak cukup, tidak cukup, tidak. Selalu mengucapkan tidak cukup. Jadilah seperti apa yang Anda ucapkan. Tidak cukup, ya jadi tidak cukup sungguhan. Ya, kita mesti mengatakan yang positif di dalam Tuhan. Ya, terus Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. sepotong, mestinya sepotong titik. Tapi sepotong sudah sepotong akan kecil. Kecil lagi, sepotong kecil lagi. Selalu bicara yang negatif, yang tendensius, yang kecil, yang jelek, yang macam-macam. Terus Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, Ya. saudara Simon Petrus, Ya. berkata kepadanya, ya, di sini ada seorang anak Ya. yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, dengarkan terus. Ya, tetapi Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? apa artinya? Selalu membawa perkataannya itu menjurus kepada yang tidak percaya, yang tidak mungkin, yang mustahil, yang tidak bisa terjadi, yang pokoknya yang negatif. Ya, di sini dia mengatakan apa artinya? Apa artinya? Itu berarti dia menghina bahwa Tuhan Yesus seolah-olah tidak bisa membuat satu mujizat. Ya, apa artinya? Yang tadi Andreas, yang tadi Filipus bilang tidak akan cukup ayat 7. Ya, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil, bukan sepotong besar, sepotong kecil. Jadi selalu perkataan negatif. Saudara-saudara, saya minta dalam nama Tuhan, robah ucapan saudara hari-hari. Ya mungkin saudara kalau ngomong sama saya atau ngomong sama pendeta yang lain atau saudara selalu omongannya yang disusun rapi dulu, bukannya kecil-kecil, yang jelek-jelek. Tapi kalau ngomong sama suaminya sendiri bagaimana? Kalau ngomong sama istrinya sendiri bagaimana? Di dalam kamar terkunci, tertutup dan tidak ada orang yang dengar. Di dalam kamar dan di luar kamar harus sama. Haleluya. Di dalam rumah dan di dalam kamar dan di luar kamar tidak perlu sama. Amin. Nah, saudara lihat saya terus ya. Yang rileks sedikit. Haleluya. Nah, harus sama. Puji nama. Terus kita baca ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Tuhan Yesus tidak mau terpengaruh oleh perkataan-perkataan yang negatif. Tuhan tidak terus kalau begitu kita diskusikan dulu ya sebelum terjadi mujizat, atau bisakah mujizat terjadi atau tidak. Ayo kumpul semua 12 orang sama saya mau diskusi. Ya, kayaknya Tuhan Yesus tuh menanggapi. Tuhan Yesus tidak menanggapi mereka. Mereka bilang yang negatif-negatif. Langsung Tuhan jawab apa? Tuhan jawab begini. Ayat yang ke-10. Kata Yesus. Ya, mari kita berdebat dulu. Enggak ada. Kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Mungkin Anda saya Filipus bilang, belum dijawab sama Tuhan ini masalahnya. Kok sudah disuruh kumpul bikin cell group 50-50, ada 100, ada 50. Nanti kalau mereka tidak makan sampai selesai dan mereka kelaparan, mereka bisa berontak, bisa terjadi kerusuhan seperti sekarang, banyak sekali kerusuhan terjadi. Ya, Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan perkataan manusia yang negatif. Tuhan Yesus selalu berkata yang positif. Ya, sama dengan Gideon pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Gideon, engkau pahlawan. Ya, terus dia mulai mengeluh, gimana? Ya dulu zaman Israel di padang gurun, katanya banyak mujizat, laut bisa dikeringkan, sungai dikeringkan, mana turun setiap hari, luar biasa. Ya, tetapi sekarang mana? Nggak ada mujizat, nggak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di kehidupan kita. Bahkan kita ini sekarang menjadi bangsa yang dijajah,
dijajah oleh bangsa lain. Apa mereka itu kemudian, mereka itu adalah Tuhan? Apakah Tuhan bilang, oh ya mari kita berdiskusi dulu, ya, kita cari tahu apa sebabnya? Tidak, langsung mereka Tuhan jawab, pergi sekarang. Loh, belum selesai dijawab kok saya suruh pergi. Ya, pergi sekarang di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Pergi dan pakailah kekuatanmu. Aku memberikan kekuatan kamu. Pergi, lepaskan bangsa Israel daripada jajahan-jajahan bangsa yang lain. Persis seperti di sini juga. Tuhan tidak mau menanggapi keluhan-keluhan mereka. Tuhan tidak mau menanggapi ketidakpercayaan mereka dengan ucapan sepotong kecil, tidak cukup, ya, dan macam-macam. Sekarang kita mau baca sekarang ayat yang ke-9. Ayat 10, maafkan ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Langsung Tuhan bilang, duduk, semua suruh duduk. Terus, ya, terus. Adapun di tempat itu banyak rumput, Ya. maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, wah, murid-murid sudah ketar-ketir, apa jantungnya sudah duk. Ini kalau tidak cukup bagaimana orang-orang bisa mati, atau kalau tidak mati berontak dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan apa kata mereka. Terus, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Tuhan Yesus tidak ukur dulu ini satu ketul berapa senti panjangnya, berapa senti lebarnya. Bawa sini. Satu ketul cuma segini kira-kira, atau lebih banyak, paling-paling ya 2-3 kali lebih besar ini. Bawa sini. Tuhan seperti tidak tergantung dengan apa yang mereka ucapkan. Dan memang tidak tergantung. Kemudian Tuhan mulai mengucap syukur kepada Bapa, lantas membagi-bagikan, ya, sebanyak. Terus Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. ya sebanyak. Minta berapa? Minta 2 ikan, kasih saja. Minta 3, kasih saja. Minta 10, kasih. Sebanyak yang mereka mau. Ya. Terus, Dan setelah mereka kenyang, ya, Ia setelah berkata- mereka setengah kenyang. Betul? Betul? Tidak. Setelah mereka full. Full apa? Bukan full AC. Full, perutnya full. Ya. Bukan full AC. Perutnya full. Ya. Tadi ada yang bilang sepotong kecil, satu orang cuma bisa dapat sepotong kecil Tuhan, 200 dinar. Filipus. Sekarang bukan sepotong kecil, penuh. Perutnya penuh. Penuh dengan apa? Bukan dengan kerikil, dengan ikan, dengan roti. Berbeda dari apa yang dikeluhkan oleh murid-murid. Wah, sepotong kecil aja enggak cukup juga Tuhan. 200 dinar enggak cukup Tuhan. 5 ketul. Apa artinya Tuhan? Selalu yang negatif terus. Ya, kalau hidup secara selalu yang negatif dalam rumah tangga negatif, mari robah sekarang. Ya, robah. Kita contoh Yesus. Nah, dia punya iman untuk merubah negatif menjadi positif. Ya, tadi saya katakan iman itu datang dari mana? Mendengar firman. Mesti dengar firman. PA saya undang sudah datang, pemahaman Alkitab. Mumpung kita masih bisa berbakti dengan enak di Indonesia. Kita tidak tahu tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Nah, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Sekarang iman bertumbuh melalui apa? Kalau iman masuk melalui firman Tuhan. Dengar. Sekarang iman bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih kuat melalui apa? Firman? Enggak, ini mendatang. Melalui apa? Melalui ujian. Saya sudah kasih contoh tadi, setelah Daniel keluar daripada gua singa, imannya lebih kuat daripada sebelumnya. Walaupun sebelumnya imannya sudah kuat, sekarang lebih kuat. Sadrak, Misak, Abednego, Petrus sebelum dia jalan, setelah dia bisa jalan di atas air, bahkan tidak mulus, tetapi di tengah-tengah dia jatuh lagi. Dia berseru, ditarik lagi oleh Tuhan, kemudian jalan lagi, jadi 2 kali jalan, 1 kali tenggelam. Ya, tenggelamnya di tengah, jalan. Ini jalan sendiri, ya, ini tenggelam, ini jalan sama Tuhan. Ya, saudara, dia setelah dia tenggelam dan dia bisa jalan lagi sampai di perahu, imannya Petrus itu lebih kuat daripada sebelum dia tenggelam. Saya tidak katakan cuma sebelum dia bisa berjalan.
Ya, tetapi di dalam tenggelam itu ada pelajaran yang luar biasa. Sudah tidak ada satu peristiwa yang terjadi di dalam hidup saudara yang tidak seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan Anda dicoba, ingat setelah Anda keluar dari percobaan itu, iman Anda akan menjadi lebih bertumbuh. Ya, tidak cukup hanya iman masuk melalui firman, masuk iman tumbuh, tapi imannya datang. Ya, imannya datang. Tapi iman itu kemudian yang ada itu bertahun-tahun kecil terus. Itu mesti bertumbuh. Kadang-kadang untuk bertumbuh iman kita supaya menjadi lebih kuat, Tuhan izinkan kita masuk dalam percobaan. Sebab di dalam percobaan itu kita diajar untuk bagaimana bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya bersandar kepada Tuhan dan sebagainya, berpikiran positif dan sebagainya, dan punya pengharapan terus seperti Ayub. Walaupun Tuhan membunuh aku tetap percaya kepada kamu Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Ini luar biasa. Ya, beda kalau Engkau berkati saya tetap percaya kepada Engkau. Semua orang bisa. Ya, tapi sekalipun Tuhan membunuh saya, itu sudah lebih dari merendahkan, menghancurkan, membunuh saya. Itu yang paling berat. Tapi tetap saya percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa ngomong ini? Sebelum atau sesudah dia melalui ujian? Sesudah melalui ujian. Saudara ya. Jadi jangan salah mengerti, jangan marah-marah sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau tidak adil? Kenapa saya menjadi orang Kristen kok begini dan sebagainya. Ya, seperti orang yang disalib sebelah kiri kanan Tuhan Yesus itu, ya, yang satu ngolok-ngolok, yang satu bertobat. Ya. Ada orang Kristen bilang, ya orang fasik menderita, teraniaya. Tapi saya orang Kristen juga menderita. Gimana ini? Kok sama-sama? Gak beda. Tuhan Yesus kok tidak membedakan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan. Memang dua-dua pikul salib. Yang bertobat pikul salib, yang sebelah kanannya yang tidak bertobat juga pikul salib. Tapi dua salib kayaknya sama, enggak sama. Yang ini tujuannya kepada kebinasaan. Yang ini pikul salib tujuannya kepada hidup kekal. Bisa mengerti saudara? Tujuan akhir itu yang kita perlu mengerti. Ya, puji Tuhan. Nah, saya minta perhatian saudara sedikit dalam ayat 11. Yohanes 6 ayat 11, jangan ditutup. Di situ dikatakan apa? Tetapi ayat 11 ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama, mengucap syukur. Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Haleluya. Dengar baik-baik, mengucap syukur. Setelah dia mengucap syukur, dia bagi-bagi. Mujizat terjadi pada saat dia membagi-bagi. Tidak habis-habis. Roti cuma 1 ketul, 5 ketul, kok tidak habis-habis ya. Wah, terus luar biasa. Sampai mereka makan kenyang. Ya, saudara, saya mau beritahukan kepada saudara, mengucap syukur itu ada kuasa yang besar. Mengucap syukur itu mendahului mujizat. Catat baik-baik, ini satu statement yang penting. Mengapa kita seringkali kurang mengalami mujizat? Kurang mengucap syukur, lebih banyak ngomel. Ada orang Kristen tadi yang kalau ngomel, wah biar. Ini orang bodoh tuh teriak-teriak kebodohannya dia supaya orang itu semua tahu, kata Amsal. Ya. Tapi sekarang dia lebih rohani, tanda kutip. Dia tidak dengan mulut, tapi dalam hati dia ngomel. Halus, orang tidak tahu, tapi ada 2 mata yang tahu di sana. Ya, saudara, jangan. Seringkali kita kurang mengalami pertolongan Tuhan, kurang mengalami mujizat, karena kita kurang mengucap syukur. Yesus mengucap syukur di sini dan setelah itu dia bagikan, mujizat terjadi. Bisa mengerti? Jadi jangan pikir mengucap syukur itu satu perkara yang sendiri. Mujizat itu adalah perkara yang lain dan antara dua ini tidak ada hubungannya. Siapa bilang? Dekat sekali hubungannya. Setelah Tuhan mengucap syukur, mujizat terjadi. Bagikan terus, tak habis-habis. Dekat sekali. Kalau dikatakan mengucap syukur langkah kedua, mujizat langkah ketiga. Sebelahan tetangga. Kita perlu memeriksa kembali. Ya, mengapa ada orang Kristen melayani Tuhan begini aktif, lebih dari aktif, hiperaktif.
Tapi kok masih begini hidupnya, masih negatif hidupnya, tidak ada mujizat Tuhan, kekurangan dan apa sebagainya. Banyak masalah, banyak kebencian, banyak iri hati, banyak kesombongan, banyak kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Padahal saya ini hiperaktif melayani Tuhan. Karena tidak mengucap syukur. Saudara, kita tidak bisa jual jasa dengan Tuhan. Tuhan mau semua itu kasih karunia saja. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, saya bisa memberitakan firman, pengajaran Tuhan sampai hari ini kasih karunia. Saya tidak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Harapan masih lama. Ini kasih karunia. Tiap hari kita bangun, ini satu kasih karunia. Hargai itu. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Bagaimana Tuhan, saya di PHK kok saya mesti mengucap syukur. Kalau saya dapat pekerjaan naik direktur utama, itu mengucap syukur. Bikin kebaktian ucapan syukur. Tapi masa ada orang bikin ucapan syukur, kenapa? Karena PHK. Saya kira orang itu mungkin mesti diperiksa lagi. Ya, pikirannya. Nah, saudara, luar biasa. Mengucap syukur itu adalah kuasa yang luar biasa. Apa saya percaya itu? Apa saya melakukan itu? Sebelum mujizat, Tuhan Yesus mengucap syukur. Masih ada satu lagi. Sebelum, pada waktu dia ambil roti perjamuan kudus yang terakhir ya, malam itu dia ditangkap, sebelumnya dia bikin perjamuan suci, dan dia angkat itu roti, dan apa yang dia lakukan? Apa dia mengeluh, oh Bapak, bagaimana ya Bapak, aku belum pernah mengalami ini, belum pernah disalib dan sebagainya. Dia ambil itu roti, dan dia tidak melakukan sesuatu yang lain, kecuali satu saja, mengucap syukur. Setelah mengucap syukur, 1-2 jam lagi dia masuk dalam aniaya. Tetapi dia tidak perlu takut sebab dia sudah mengucap syukur. Pada saat dia mengucap syukur itu dia mendapat kekuatan yang luar biasa, dan itulah kasih karunia. Jadi saudara, mengucap syukur itu terjadi sebelum mujizat. Mengucap syukur itu harus sebelum masuk aniaya. Bisa nangkap? Apa bedanya masuk aniaya mengucap syukur sebelumnya dengan masuk aniaya nggak pakai mengucap syukur, bahkan ngomel-ngomel? Masuk aniaya beda. Banyak orang Kristen dalam aniaya dia jatuh, dia tinggalkan Tuhan, dia murtad. Kenapa? Hatinya tidak mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur itu tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah masih tetap sandaran kita. Ya. Sebab itu mengucap syukur itu tidak sulit. Ya, saya tadi katakan orang di PHK kok terus suruh mengucap syukur. Kalau orang tanya, kenapa kamu mengucap syukur? Karena saya di PHK. Ajarannya siapa? Paulus Yedidya. Ya, tidak, saudara. Orang itu di PHK, dia bilang, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Saya percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Asal jujur, ya, jujur dan tulus. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada saya. Mengucap syukur, saya mengucap syukur bukan karena saya di PHK. Saya mengucap syukur sebagai tanda bahwa saya tidak kecewa sama Tuhan. Betul? Banyak orang Kristen, puji Tuhan, haleluya, hari Minggu. Hari Senin dicuri uangnya 50 juta, wah haleluya sudah. Gak mengucap syukur, wah Tuhan bagaimana, Tuhan kok bisa begini dan sebagainya. Ya, tidak mengucap syukur, kita perlu mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena uang yang hilang, mengucap syukur sebagai tanda bahwa kita tidak kecewa sama Tuhan. Karena begitu sekarang ini banyak orang Kristen yang suka kecewa sama Tuhan. Ya, mula-mula kecewa manusia. Ya, setelah itu akhirnya alamat terakhir kepada Tuhan, kecewa sama Tuhan, tidak pergi gereja, nggak mau ini itu dan sebagainya, nggak mau melayani Tuhan. Kenapa? Kecewa. Itu tawanan iblis tuh. Orang-orang kecewa itu tawanan iblis. Kalau dia tidak bertobat, dia mati. Kemana itu? Dia punya arwah. Kemana? Ya, saudara. Dan saya yakin masih ada banyak hal kekuatan Tuhan ya untuk saudara memakai ucapan syukur. Kurang mengucap syukur sekarang di banyak orang, kurang mengucap syukur dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja, kurang mengucap syukur. Mari, ya, saudara mungkin berkata, ya bagaimana ya, sulit sekali.
Seperti Ayub itu 10 anak mati sekaligus, terus disuruh mengucap syukur. Kenapa kamu mengucap syukur? 10 anak saya mati. Kan ini orang bilang ini Ayub sudah gila. Dan Ayub mengucap syukur dalam Ayub pasal 1. Setelah anaknya, bisnisnya semua amblas habis. Kalau kita mungkin pergi psikiater, periksa dulu. Apa tidak ada simpul-simpul syaraf yang putus dan sebagainya. Tapi Ayub mengucap syukur. Bukan karena 10 anaknya yang mati. Dia mengucap syukur untuk memberikan tanda, memberikan sign, tanda kepada Tuhan bahwa aku tidak kecewa sama engkau. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Kalau begitu, bisakah Anda mengucap syukur atau tidak? Bisa dong. Kalau saya mengucap syukur karena 10 anak saya mati, ya nanti dulu ya. Alkitab itu mengajar kepada kita sesuatu yang ajaib. Ya. Setelah saya kembali kepada Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Mengucap syukur. Ayat 11. Lagi sekali. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Iya. Sebanyak berapa? Wah, sebanyak yang mereka kehendaki, tidak pakai limit, nggak pakai batas. Minta lagi, kasih. Minta lagi roti, kasih. Berapa kali, apalagi orang yang suka makan. Waduh, dia minta lagi. Nggak pernah murid bilang persediaan sudah habis, tunggu nanti masih import. Tidak ada itu. Sebanyak ini positif, bukan negatif. Tadi negatif semua omongannya si Filipus, si Andreas. Sekarang kita melihat positif. Yang negatif sudah tidak diladeni sama Tuhan. Ya. Nah, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang. Setelah mereka setengah kenyang. Masih ada sedikit cipruknya, masih ada sedikit. Setengahnya kenyang. Enggak. Alkitab bilang setelah mereka kenyang. Bagaimana rasa kenyang? Kalau sudah makan coto 3 mangkok, itu kenyang. Apalagi kalau mangkoknya juga dimakan, kenyang. Ada orang-orang makan mangkok, makan apa besi dan sebagainya. Ya. Terus ia berkata kepada murid-muridnya. Ayat 12. Terus kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Kumpulkan apa? Potongan-potongan yang sisa-sisa. Betul? Seringkali manusia suka memberi sisa-sisa sama Tuhan. Ya atau ya? Saya harap di sini tidak ada. Ya, waktu saya masih menginjil tahun 70, belum menikah. Ya, belum menikah. Saya keliling Indonesia, masuk keluar hutan dan sebagainya. Sampai di satu tempat namanya Kertosono, Jawa Timur. Tak bikin kebaktian kebenaran Roh Suci. Ya, oke, bikin. Selesai, saya sama pendetanya diajak, ya gereja kecil tidak, pergi ke rumah salah satu anggota. Ya, ternyata itu anggota punya toko kecil di Kertosono. Kemudian dia memberikan envelope kepada saya, ini berkat Tuhan sudah melayani berapa kali di sini. Envelope-nya tebal kayak begini. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Moga-moga ini 100 ribuan. Saudara, waktu saya sampai di rumah, saya buka, itu uang merah zaman dulu. Uang merah yang pakai monyet merah. Kalau bagus, ini sudah baunya busuk dan tulisannya tidak bisa dibaca. Dan pinggirannya seperti dimakan tikus. Tidak usah diginikan aja. Saya kasihan karena pendetanya tidak mendidik. Ya, hamba Tuhan disuruh pergi rumahnya dia untuk dikasih duitnya. Masih dia yang datang. Bukan hamba Tuhan itu minta dipuji, tidak. Tapi bagaimana sikap kita terhadap Tuhan itu bisa kelihatan sikap kita terhadap hamba Tuhan. Ya, bisa mengerti? Bukan kultus. Tuhan Yesus bilang, siapa yang memberikan air minum 1 gelas air Olympus, 1 gelas kepada seorang nabi, upahnya juga nabi.
Ada ayatnya itu. Cuma kalau saya cari nanti tidak pulang saudara. Saudara, selama 3 tahun saya keliling kemana-mana seluruh Indonesia, masuk keluar hutan dan gereja kecil-kecil, gereja besar tidak mau terima saya. Nah, ini anak dari kampung mana nih kok mau tiba-tiba mau khotbah di sini? Ya. Dan saya tahu saya mesti mulai dari bawah. Banyak orang dipakai Tuhan tidak lama jatuh karena dia mulai dari atas turun. Ya. Tapi kalau mulai dari bawah naik. Dan Tuhan berkuasa menjaga pelayan-pelayan Tuhan tidak jatuh dalam dosa. Nah, selama 3 tahun itu saya keliling dari satu rumah hamba Tuhan ke rumah hamba Tuhan, dari satu rumah majelis ke rumah majelis. Dan saya bisa belajar. Lama-lama saya bisa menjadi lebih peka. Orang ini yang saya tinggali rumahnya ini orang cinta Tuhan atau tidak, itu saya bisa tahu. Bagaimana sikapnya dia melayani. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang penginjil, seorang apa saja. Dari sikapnya itu, saya bisa tahu, oh ini orang cinta Tuhan. Tapi dari sikapnya juga yang negatif, masa bodoh dan sebagainya, saya bisa tahu ini orang tidak cinta Tuhan. Ya, saudara, Tuhan itu begitu baik. Potongan-potongan yang lebih, bukan yang kurang, lebih. Ayat yang supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya. Ya. Dan mengisi 12 bakul penuh. 12 bakul setengah penuh. Enggak penuh. Luar biasa. 12 dari 12 ketul jadi 12 bakul. Ketul itu segini mungkin. Bakul enggak begini. Wah, berapa isinya bakul? 1 bakul banyak itu. 12. Ini cuma 5 ketul. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dimakan sampai penuh, sampai kenyang, sampai ya apa saja 5.000 orang lagi belum termasuk istri anak-anaknya. Sisanya sekarang 12 bakul. Pakai penuh lagi, nggak separuh. Luar biasa saudara. Terus dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Ya. Setelah orang makan. Yang lebih bukan yang kurang. Setelah orang makan, 5.000 orang makan, habis kan masih ada lebih. Luar biasa. Ya luar biasa, ini kasih karunia Tuhan. Terus ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan, luar biasa saya. Nah saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang dia mesti lakukan. Dan dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ini janji Tuhan untuk kita sekalian. Janji Tuhan tidak kurang, tapi lebih. Amin. Saya tidak menyombongkan mama saya almarhum, tidak. Dia juga punya kelemahan, dia punya kekurangan dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya belajar pada waktu masih tahun 50-an di Genteng Kali di Surabaya. Saya masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kalau dia membuat makanan, wajahnya itu besar. Maklum anaknya 12. Belum lagi mantu, belum lagi cucu. Satu anak cucunya 3 aja, 12 kali 3 berapa? 36. Ya. Satu loyang besar. Saya ingat dia bikin nasi goreng. Setelah matang, enak, dia sendiri yang bikin. Ayo, minta 1 rantang dulu sini. Dia ambilkan pertama. Untuk siapa? Untuk Om Van Hessel, pendetanya, ya yang terima kabar Tabernacle Studi dan sebagainya. Ini lebih dulu dikasihkan. Bawa rumahnya jalan ini nomor sekian, dia bawa. Setelah itu untuk suami, untuk anak. Kenapa kok mama berbuat begitu? Iya toh kan firman Tuhan bilang apa yang kamu lakukan terhadap seorang nabi itu kamu lakukan terhadap aku, Tuhan. Jadi dia percaya bahwa dia memberi pertama buah sulung itu adalah untuk Tuhan, hanya tidak bisa bawa rantang pergi ke sorga melalui hamba Tuhan yang sudah memberi makan kepada dia bertahun-tahun makanan rohani. Jadi kalau orang tidak menghargai firman, memang dia bilang itu bukan sesuatu yang menjadi alasan. Tapi kalau orang itu menghargai firman, dia tahu dia diberi makan rohani sampai kenyang, sampai dia tahu banyak hal yang tadinya dia tidak tahu, sekarang dia tahu, ya membawa dia menuju kepada hidup yang kekal.
Yang penting nomor 1. Yang terakhir nanti itu nanti untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk ya. Biasanya kalau orang bikin nasi goreng itu paling bawah dekat dengan pantatnya loyang itu kan apa? Gosong gitu ya. Gosong lah. Apa namanya gosong? Hangus ya. Kalau sudah bikin nasi goreng, jangan yang hangusnya dulu diambil. Ini untuk pendeta saya. Bukan karena saya pendeta di sini, tidak. Ya. Tapi saya mau mengajar kepada saudara. Ya, mengajar apa yang diajarkan firman Tuhan. Sebab ini bukan mengenai saudara dengan pendeta atau siapapun. Ini mengenai hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saya tidak mengajar begini sekali-sekali, ya, enggak setiap minggu begini. Nanti saya bisa salah juga di hadapan Tuhan. Kamu tidak mendidik jemaat untuk menghormati aku. Bukan cuma dengan ibadah menyembah Tuhan, tapi dengan persembahan-persembahan. Hormatilah Tuhan dengan membawa persembahanmu. Ada dalam Amsal. Tuhan bukan pemeras. Tuhan bukan peminta-minta. Apa yang kita berikan itu semua asalnya dari Tuhan. Ya tapi aku kerja loh. Kalau Anda tidak sehat, sakit alias sakit, Anda tidak bisa kerja. Ya atau ya? Kalau Anda ngos-ngosan, hosa, poso, bisa kerja, bikin tahu, tempe, gak bisa. Kesehatan itu dari mana? Dari Tuhan. Ya karena dia tidak sakit jantung. Ada orang sakit jantung tiba-tiba mati. Gak sakit jantung, tiba-tiba mati. Ini betul. Betul sungguh-sungguh. Ya. Jadi walaupun diobati dan sebagainya, kalau Tuhan bilang sudah waktunya kamu, ini tiket Garuda, bawa, take off. Bukan Garuda ini, bukan Garuda itu burung nasar, saudara. Burung nasar itu bayangan Roh Kudus. Ya. Tapi walaupun orang itu banyak sakit, tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya mati, nggak mati-mati. Papa saya meninggal tahun 65, umur 70. Ya, enggak ada sakit jantung, enggak ada sakit apa, mati, lebih muda. Mama saya banyak sakitnya, enggak mati-mati. Sampai umur 78 baru meninggal. 8 tahun lebih tua dari mama saya. Ya, kalau begitu jangan sudah berkata ya kalau begitu saya tidak usah pergi dokter, saya tidak usah pergi minum pil, saya tidak usah minum ini itu dan sebagainya. Paulus bilang pokoknya kalau enggak mati, belum waktunya, enggak mati. Biar saya makan paku, enggak mati. Nah, bener. Benar, ya. Kita mesti rawat. Makanya kepada orang yang suka merokok, saya himbau, saya tidak mengancam. Setiap rokok itu Anda hisap 1, umur Anda dikurangi 10 menit katanya. Bayangkan, jumlahkan aja berapa semua. 10 menit. Ya, saudara-saudara, hargai tubuh saudara, hargai tubuh yang sehat saudara. Ya, tapi banyak orang Kristen sadar atau tidak sadar dia merusak tubuhnya yang adalah rumah Allah di mana siapa yang tinggal di dalamnya? Roh Kudus. Dengan apa? Dengan minum bir. Kalau tidak punya duit beli bir, cap tikus. Ya. Belum 50, mungkin masih 49 sudah mati. Kenapa? Ginjalnya rusak. Betul ginjal. Ya itu kena ginjal itu ya, betul ginjal ya. Saya bukan dokter, saya bukan doktorok. Siapa yang merusak? Iblis? Enggak, dia sendiri yang merusak. Betul? Jangan pelihara hidup ini. Ya jangan sampai terlalu. Aduh, Paulus bilang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan apa? Makan bubur saja tiap hari. Tidak begitu juga. Tapi kita mesti menjaga hidup kita, sebab kalau Anda masih mau dipakai Tuhan, maka Anda harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, sudah ada seorang ateis bilang Tuhan tidak ada, Tuhan sudah mati. Lalu ada seorang pendeta dekati dia. Memang di dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan orang bebal itu mengatakan Allah tidak ada. Ya. Jadi kamu juga bebal. Karena kamu mengatakan Allah tidak ada, Allah sudah mati. Dan kamu lebih bebal daripada orang yang ditulis dalam Mazmur 14.
Kenapa? Dia nggak teriak-teriak seperti kamu. Kamu teriak-teriak. Allah tidak ada, Allah sudah mati. Nah, saudara, supaya saudara tahu bahwa orang ateis yang tidak percaya Tuhan, orang bebal, predikat orang bebal itu bukan cuma orang-orang ateis, orang fasik. Itu disebut orang bebal. Tapi juga orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi pengakuannya dan sikap hidup sehari-harinya gak cocok. Ini juga orang bebal. Ya, hanya dia tidak mengatakan dengan mulutnya, tapi dengan hatinya. Kalau tidak, bagaimana seorang Kristen bisa turut KKN, korupsi, ditangkap, dimasukkan bui, aduh, kodong. Ya, Tuhan Yesus maunya disalib kedua kali untuk orang itu. Itu seorang, kenapa dia bisa korupsi? Mengapa dia bisa menipu sana sini? Mengapa dia bisa berbuat seperti orang dunia? Sebab dia berpikir bahwa Tuhan itu sudah mati atau tidak ada. Atau mungkin masih ada tapi Tuhan itu buta, tidak melihat apa yang saya lakukan. Tuhan itu tuli, seolah-olah, sehingga dia tidak dengar apa yang saya ucapkan, kutuk-kutuk dan semuanya. Itu cuma manusia yang dengar. Tidak, saudara. Kalau kita percaya Tuhan itu masih hidup, ciri pertama, takut akan Tuhan. Mau takut akan Tuhan? Ya bukan takut polisi. Kalau takut polisi, ya di muka polisi takut, nanti keluar penjara, residivis lagi, tangkap lagi. Nah, kita patut berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang terakhir, tolong Yohanes 8 ayat 31. Setelah ini kita selesai. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya. kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap, katakan tetap, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kamu adalah murid-Ku. Mari kita baca sama-sama jikalau, mulai jikalau. 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara ya, jangan hari Minggu kita pergi gereja, kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Pulang, teman yang lama datang, yang ngomong begini, ngomong begitu, ya mulai bimbang. Mulai, itu namanya tidak tetap di dalam firman. Siapa yang tetap di dalam firman-Ku, dia murid-Ku. Ya, dia sakit, sudah tidak sembuh, didoakan mungkin juga masih belum sembuh. Teman yang lama datang, ayo pergi paranormal aja, gak apa-apa kok di situ. Pergilah dia. Begitu dia pergi, begitu dia mau dalam hatinya, dia keluar dari firman-Ku. Bisa mengerti saudara? Ya, jangan, Tuhan bilang jangan, sebab seorang murid itu tetap di dalam firman. Tuhan tidak cuma minta dalam firman, kita mesti hidup dalam firman. Tetapi Tuhan bilang, ya kadang-kadang dia dalam firman, kadang-kadang lebih banyak tidak. Ikut orang ngomong begini, firman Tuhan sudah dilepas, firman Tuhan ditaruh belakang. Ya, ngikuti nasihat orang yang sekalipun itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Nah itu berarti pada saat dia mengikuti kata orang dan tidak mengikuti kata Tuhan, firman Tuhan, dia sedang keluar dari firman-Ku. Maka dia bukan murid-Ku, sekalipun dia teriak-teriak, dia bilang Tuhan, Tuhan, dia bukan. Siapa yang jadi murid-Ku itu orang yang bukan cuma tinggal dalam firman, tapi tetap, katakan tetap. Nah saudara, kadang-kadang kita diuji, ya. Jangan sampai kita lebih percaya kepada apa kata orang. Ini teman saya kok. Walaupun teman, tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan saudara ikuti dia. Tetaplah di dalam firman-Ku. Amin. Amin. Maka Anda adalah murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Mau jadi murid Tuhan?
Mau jadi guru, Tuhan gurunya kita. Amin. Tuhan menolong saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang.